bertemu lagi nih dengan aku Syafa Malka Kamilan di Kata Sapa tentang Remaja episode 2. Kali ini aku akan membahas lagi tentang tips remaja yang bakal ditemenin sama sahabat aku yang cantik banget. Nih, ini dia, langsung aja ya kita panggil. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Boleh dong kenalin nih, namanya siapa, lagi sibuk apa sekarang? Oh, halo guys, nama aku Salimatus Sadia. Jadi di sini tuh aku sama kayak Sapa, umurku 18 tahun. Kita sih Sapa kayaknya tua deh ya, gitu dia. 18 Aku tahun. mahasiswa baru di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, tapi aku masih di rumah soalnya masih online ya. Aku jurusan statistika. Wah, Ya, statistika gitu ya. mungkin. Pusing gak tuh? Lumayan, Nah, gitulah menyesuaikan ya, maba-maba menyesuaikan dari SMA ke kuliah itu iya, kayak wah. ada banget ya perbedaannya. Nah, Bro and Sis, jadi sekarang aku sama Teh Uis yang tadi disebutin mau membahas tentang kita harus percaya diri. Nah, Bro and Sis, jadi sekarang aku sama Teh Uis ini mau membahas tentang kita harus percaya diri. Semoga seru dan bermanfaat ya. Nah, bener Ini banget. juga termasuk request dan recommended dari yang masuk ke WhatsApp aku. Bener gak sih Kak Is? Kan udah dikirim ya ke Kak Is. Ya, bener. Dan alhamdulillahnya dia mau nemenin aku buat pembahasan kali ini. Bro and Sis, Pasti jadi dong. iya betul banget. Kan kita best friend, oke? Okay? Bro Best and friend. Bro and Sis, meningkatkan percaya diri ini memang sebuah permasalahan di remaja kali ini ya. Soalnya kan ini tips-tips remaja ya. Nah, banyak banget hal yang selalu muter di otak kita ya, muter di otak aku. Kenapa aku selalu lemah, kenapa aku selalu down, dan kenapa aku gak bisa gitu ya. Jadi percaya diri ini penting gak sih menurut Kak Is nih? Penting dong. Karena menurutku itu percaya diri itu sebagai modal utama untuk ngelakuin sesuatu. Ya kita misalkan mau ngelakuin sesuatu itu, ya modal utamanya harus percaya diri dulu gitu. Ya betul banget, menurut aku juga penting sih. Karena ketika kita merasa down atau apa gitu ya, di siapa lagi gitu yang mau nolongin kita, siapa lagi yang mau percaya sama kita kalau bukan kita diri sendiri gitu ya. Menurut Eis juga tadi penting juga ya, memang buat semuanya itu penting Ya, banget betul sih. banget. Nah, ketika kita berbicara permasalahannya atau faktornya nih, memang sih terkadang ada aja orang yang bikin kita down, tapi membuat down ini bisa secara langsung atau tidak langsung ya. Kayak misalnya aku nih, Teis tahu lah aku seceria apa dulu, se hiperaktif apa gitu ya. Gila sih, ceria banget. Iya betul banget. Hiperaktif banget. dan di, dan sekarang itu aku nggak seperti itu loh, Teis. Jadi dimana aku tuh pernah Wah, dapet judge dari orang yang secara tidak langsung membuat aku makin mundur gitu. Nah, dari Teis sendiri pernah nggak sih, tolong dong ceritain, mungkin ada yang sama dari teman-teman sekalian gitu. Bro and sis, gue gimana? jelek nih dan gue langsung sakit Pasti hati pernah gitu. dong, semua orang pasti pernah. Ada orang lain yang ngomong terus yang bikin aku down gitu. Iya, Omongan orang lain yang kasar atau macamnya yang bikin aku down kan. betul banget. Ya, pasti pernah dong. Aku juga ngalamin kayak gitu. Kayak pengalaman aku gini. Sempat waktu aku mau masuk pondok, waktu SMP aku mau masuk pondok itu, otomatis aku SD dong, SD kelas 6 mau masuk pondok. Nah, ada tetangga aku yang bilang kayak gini, yakin mau mondok, bukannya makan aja harus di depan TV ya sambil nonton TV. Terus kayak, pokoknya persepsi orang itu tuh menunjukkan bahwa aku tuh kayak orang yang manja gitu ya. Iya, Orang aku nggak kayak gitu. Oh my God. Ya, itu sempat bikin aku down banget. Ya, aku down banget, kepikiran sampai berhari-hari, tapi sampai kapan harus kepikiran kayak gitu, sampai kapan harus down, gak akan beres-beres kalau misalkan berlarut-larut dalam down itu. Jadi gimana caranya aku tuh harus percaya diri lagi bahwa omongan orang lain itu nggak benar tentang aku, dia belum tahu siapa aku, makanya kita tuh caranya harus membuktikan bahwa omongan orang itu tidak benar. Dan alhamdulillah sampai pada akhirnya aku tuh lulus pondok
sampai kelas 3 SMA Wah, sebuah pencapaian gitu. yang besar ya. Mungkin bagi orang lain nggak besar, tapi menurut sendiri itu pasti hal yang wah ini aku bisa sampai ke sini. Iya. Mana posisinya aku kan waktu itu masih kelas 6 SD gitu. Mm-mm. Ya itu kadang datang faktor dari percaya diri nggak percaya diri itu datang juga dari kita sendiri nih, karena aku sampai sekarang masih merasa kayak gitu, masih merasa bahwa wah aku ini paling buruk, aku banyak banget gak bisa ngelakuin yang orang lain itu bisa ngelakuin. Nah apalagi kan Iya. kita sama-sama mbak ya yang lagi adaptasi gitu, ngerasa banyak banget teman-teman kita tuh yang wah hebat banget, dia hebat banget, yang bukan masalah gak percaya diri sih, tapi karena wow dia hebat, aduh jadi gimana gitu ya, jadi gak enak banget ya. Iya. Ngerasa juga nggak sih di akhir-akhir ini kan kita sama-sama mbak. Iya ngerasa banget. Hmm. Apalagi aku tuh orangnya yang kayak eh butuh waktu lama buat menyesuaikan diri gitu di lingkungan yang baru. Apalagi aku kan kayak anak pondok sebelumnya ya. Jadi belum bisa berbaur dengan banyak orang yang dari luar gitu kan. Di kuliahan itu di kampus itu banyak orang-orang yang dari berbagai daerah, dari SMA yang berbeda, dari ada yang negeri, ada yang swasta juga, terus cara belajarnya beda, cara berpikirnya beda. Jadi aku harus menyesuaikan gitu. Nah betul banget, namun setelah aku masih sih aku ngalamin kayak gini, tapi kayak aku nangkep bahwa ya gitu kita bisa nanemin ke diri sendiri bahwa kita percaya bahwa aku nih bisa. Ada gak sih hal yang tanemin di dalam diri kalau lagi seperti itu, misalnya ya bodo amat aku harus bisa, pokoknya aku harus bisa kayak dia, atau mungkin gimana gitu tanemin ke diri sendiri, gimana nih? Ya, yang pasti awal dari semua itu adalah kesadaran diri ya, kesadaran gitu. Kita harus sadar dulu bahwa aku selalu berpikir gini, orang lain juga bisa kayak gitu, masa kita nggak bisa? Ya mau gak mau kita harus mencoba gitu. Ya betul banget sih, itu kayak prinsip Gitu sih. bagus banget buat kita lebih baik lagi. Kalau kita nggak mulai buat perubahan diri kita sendiri, ya siapa lagi? Masa orang lain gitu. Kita yang mau berubah, masa orang lainnya harus sadar gitu kan? Nah setuju nggak sih kalau misalnya nggak percaya diri itu adanya karena kekurangan kita, setuju nggak? Setuju sih, soalnya aku juga kadang suka ngerasa gitu. Yang bikin aku nggak percaya diri itu ya karena kekurangan yang aku punya gitu. Nah betul banget. Kita selalu down karena faktor kekurangan ini. Nah tapi kadang kita lupa bahwa semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Kamu ngerasa, aku Ya, ngerasa betul banget sih banget. kekurangan aku ini ngeganggu banget sampai aku kayak bukan stres ya, gimana ya, stres, kalau stres lebay banget. Tapi kalau kayak aku kepikiran banget gimana nih ya Allah aku nggak bisa ini, terus orang lain bisa, aku tuh kayak gak bisa ngejar, tapi aku uh, mengganggu banget kepikiran aku, padahal aku nggak bersyukur dengan kelebihan aku yang ini gitu. Kamu ngerasa nggak sih kekurangan kamu ini ngeganggu banget, Is? Ya, emang berpikir tentang kekurangan kita tuh bikin kita ngedown gitu ya, awalnya semangat, jadi tiba-tiba ingat kekurangan kita, ingat kegagalan kita, ya suka bikin ngedown juga gitu, suka jadi bumerang gitu kalau kita mau ngelakuin sesuatu terus kayak kepikiran kekurangan kita, suka pesimis duluan gitu Sab. Ya. Nah kayak minder gitu ya, karena kita nggak bisa nikmatin apa ya hal yang kita punya gitu. Kita tahu bahwa kita punya gak bisa atau gak jago di bidang itu, namun apa salahnya gitu jika tetap mengembangkan. Nah pernah nggak sih mengembangkan sesuatu yang tuh nggak bisa, tapi langsung putar balik gitu, putar bating setir, gimana nih, pernah nggak? Tuh pernah mencoba sesuatu tapi ya mau gak mau ini bukan passion aku gitu, pernah nggak? Atau sebuah kesalahan juga sih kayak gitu. Nanti kan kerasanya itu kita kayak minder ya karena kita kekurangan ini dan itu. Nah kita tahu bahwa kita tuh gak bisa dan gak jago di bidang satu atau hal ini, namun apa salahnya kita tetap mengembangkannya. Tapi berbicara tentang mengembangkan hal yang kita bisa gitu, tapi kita nggak jago banget kan ya, tapi kita mencoba untuk bisa dan itu gagal. Nah
pernah nggak Is memutar setir, membalikan setir, membanting setir kepada hal yang udah pernah dicoba namun gagal? Nah itu salah atau gimana? Tapi pernah nggak Is gitu? Pernah. Ya kan aku tuh nggak ini ya, aku kegagalan aku di PTN gitu. Terus ya di PTN aku gagal, di PTK aku gagal. Nah, kegagalan itu bikin aku down banget, bikin aku kayak udah pusing banget ini gimana gitu ke depannya. Ya mungkin emang kegagalan itu juga karena emang ada kesalahan dari diri aku sendiri gitu yang bikin aku tuh yang bikin aku tuh kayak gitu karena emang kesalahan aku kurangnya mungkin belajar gitu buat ngejar PTN atau PTK itu. Sempat aku berpikir buat udahlah aku gapir aja. Ya emang gapir itu bagus itu buat kita mengenali lebih dalam jadi diri kita gitu. Itu gapir bukan suatu hal yang buruk, itu bagus kok gitu. Tapi dengan beberapa pertimbangan, aku dengan musyawarah dengan orang tua ya akhirnya aku memutuskan buat kuliah di UI aja gitu. Ya, Gitu, Sab. itu pengalaman yang apa ya, bakal jadi motivasi kita ya bahwa eh, nanti ketika kita sukses pun bakal ada lagi gitu ya kegagalan-kegagalan yang akan datang gitu. Betul nggak? Iya. Nah sebenarnya kata-kata yang kita ucapin ini emang buat semangat kita juga ya, bukan bukan bermaksud kita ini sukses, bukan maksud kita ini apa gitu, ini buat semangat kita karena kita Iya, bisa enggak. gitu. Nah tentang ini Berbagi nih, aja, kita saling ya betul. cerita-cerita. Nah ada orang yang mungkin sensitif ya atau orang yang baper nih. Is pernah gak sih sakit hati tentang bicara sensitif atau baper nih ya, tentang orang-orang yang katakan sebenarnya kan kita harus menempatkan ya di mana kita harus bodo amat atau kita harus ini kritik yang bagus dan kita telan gitu ya. Nah Is pernah gak sih sakit hati sampai ucapan orang lain yang mungkin tersinggung tentang di masa SMP, SMA atau gimana, tentang hal yang Is yang lagi kejar tapi orang lain tuh malah matahin semangat Is? Pernah nggak sih kayak gitu? Tanggapan Is tuh gimana biasanya? Iya, jadi pernah dong, Sab, gitu. Aku juga pernah kayak gitu. Aku masih ingat waktu TK. Kayak itu tuh kayak ini apa sih, kayak emang nggak sama gurunya tuh nggak disuruh cepet-cepet ngumpulin gitu. Ada tugas dari guru, tapi gurunya tuh nggak disuruh cepet-cepet ngumpulin. Tapi teman-teman aku tuh kayak gini, ayo siapa yang paling cepet, berarti dia yang menang gitu. Kan anak TK tahu dong kayak gitu. Iya. Masih bocah kan. Terus tuh aku bentar lagi mau beres nih kata temennya tuh. Apaan sih Isma masih lama gitu. Itu mah anak TK loh, anak TK. Dan di situ aku baper dong, masih anak TK, aku baper. Ya mungkin kayak gitu. Aku juga bisa dong, aku bisa bisa cepet, aku bisa ngerjain dengan cepat. Dan dari situ aku gimana caranya buat ngebuktiin ke orang itu kalau omongan orang itu tuh nggak benar. Aku bisa ngelakuin itu dengan cepat dan dengan benar gitu ya, ngerjain tugas itu. Dan ternyata aku di situ jadi orang yang pertama ngumpulin. Itu sih pengalaman aku yang emang omongan orang tuh kayak ngeremehin aku nih. Si Is nggak bakal bisa ngerjain itu. Iya betul banget. Tapi ternyata aku duluan ngumpulinnya. Bener banget. Tapi ya berbeda lagi dengan aku yang kalau ada hal-hal orang lain yang apa ya terdengar oleh aku atau hal yang jelek gitu ya yang aku dengar, aku itu selalu terbiasa nyalahin diri aku sendiri karena aku nggak tahu ini salah atau enggak, tapi ketika aku down dengan orang yang kasar sama kita atau keras sama kita ya aku sadar bahwa aku baper karena dia aku tersinggung gitu. Tapi aku sering nyalahin aku gitu kayak ih bego banget sih aku, atau aku nggak bisa profesional, aku nggak bisa apa-apapun, aku suka marah ke diri aku sendiri karena dengan kata-kata dia pun aku bisa down, aku nggak bisa semangat. Aku sih kayak gitu marahnya, mungkin berbeda ya, tapi aku kayaknya ada Aku juga kadang suka gitu, suka kadang kayak pukul-pukul, bego banget gitu. Kenapa kayak gitu gitu. Pernah juga kayak gitu, Sab. Nah, ternyata obrolan kita ini udah jauh juga ya. Nih terakhir ada pesan atau tips
bro and sis yang mungkin gimana ya biar percaya diri, gimana ya biar aku tuh semangat lagi gitu, yang mungkin lagi banyak yang gak semangat nih, males buat produk. Mungkin ini bukan pesan kayak berbagi aja gitu ya. Apa yang aku alamin gitu mungkin. Kadang kita tuh udah semangat buat ngelakuin sesuatu, buat udah mau ngerjain to-do list yang kita udah buat, tapi kadang suka down tiba-tiba, kadang suka males. Nah, itu ada beberapa hal yang emang terjadi sama diri kita itu. Setahu aku ya, sepengalaman aku gitu, sekerasanya aku kayak gitu. Yang pertama itu kayak inget sama kegagalan. Kadang yang membuat kita malas itu buat mulai laginya, karena kita tuh udah pernah ngerasain kegagalan, atau karena emang udah inget kekurangan gitu, udah pesimis duluan lah. Terus yang kedua, karena kurangnya bersyukur gitu, yang kadang bikin kita nggak semangat tuh karena kurang bersyukur gitu. Ternyata di samping kegagalan itu pasti selalu ada kesuksesan kan. Kita tuh kayak gak selamanya hidup tuh bakal ngerasain kegagalan terus, pasti ada dong kita di titik dimana kita pernah ngerasain kesuksesan atau capaian yang pernah kita capai gitu. Nah kita tuh harus mensyukuri itu. Jadi jangan berlarut-larut lah. Mungkin yang udah Allah gariskan, udah Allah jalankan kepada kita, yaitu yang terbaik. Ya kita harus tetap syukuri itu. Terus yang ketiga, kadang kita suka keasikan sama main ataupun keasikan sama apa aja yang ngeganggu semua kegiatan kita, dan itu buat males buat ngelakuin to-do list yang udah kita buat gitu. Kayak aku suka ngerasain udah asik banget main HP, apalagi kayak scroll TikTok gitu. Nah itu juga suka kadang bikin males buat kita ngelakuin to-do list yang udah kita buat. Nah kalau soal yang ini, omongan orang yang bikin kita down gitu ya, aku pernah baca gitu di sebuah buku, kutipannya tuh kayak gini: jangan biarkan persepsi orang lain mendefinisikan dirimu. Kamulah yang paling tahu tentang dirimu sendiri daripada orang lain. Jadi jangan sampai omongan orang lain itu persepsi orang lain itu mendefinisikan dirimu gitu. Buktikan ke orang lain bahwa omongan dia itu gak benar gitu. Kamu yang paling tahu tentang diri kamu. Harus percaya diri, intinya itu. Karena kata mamaku bilang gini, hidup itu adalah pilihan. Jadi ya kita mau sukses ya kita harus diawali dengan percaya diri dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau ngerubah diri kita sendiri? Ya gitu. Itu yang selalu mama aku bilang. Kalau hidup itu adalah pilihan. Jadi kita sendiri yang memilih ke depannya kita mau gimana. Ya berarti kita tuh kendali buat diri kita sendiri. Kita yang mengendalikan, kita yang tahu diri kita sendiri ke depannya harus gimana. Udah sih itu aja. Ya, semoga bermanfaat obrolan. Tadi Teis bilang jangan pesimis atau harus bersyukur, karena keindahan itu bakal datang, kesuksesan itu bakal datang. Jangan buang-buang waktu ya, pokoknya tetap percaya diri. Terus lihat gak sih WhatsApp aku, status WhatsApp aku yang aku SW-in ini dari, gak tahu sih, aku lihat dari orang, dari Najrob ya. Orang lain mungkin gak percaya dengan pilihan kita, tapi mereka tetap penasaran sama hasil akhirnya dan seperti apa kemasannya. Jadi susahnya simpan aja sendiri, orang gak perlu tahu, yang penting kamu tahu apa yang kamu pilih. Menurut aku ini betul banget, lumayan menusuk sih, karena ya udah kita bodo amat lah, intinya bodo amat. Kita harus pandai memilih dan memilah mana yang harus kita dengerin, mana yang harus kita bodo amatin. Dan mereka juga gak perlu tahu mimpi kita, gak perlu tahu, mereka cuma pengen tahu hasilnya gimana, betul gak sih? Jadi prosesnya biar kita aja sendiri yang tahu gitu. Iya. Wah, makasih banget ya, betul banget, udah nemenin pembahasan kali ini. Makasih banget ya. Iya, thank you juga udah diundang buat ngobrol-ngobrol seputar remaja ini. Dan buat bro and sis, thank you banget udah mau nemenin kita juga. Aku harap kalian bisa suka dengan podcast aku kali ini di episode 2 tentang harus percaya diri.
sampai pokoknya pengen saran juga, kritik juga, request boleh deh. Kalau kalian suka tolong di like juga ya. Pokoknya sampai ketemu di episode selanjutnya di Kata Sapa tentang remaja yang bakalan lebih seru lagi. Oke guys, see you next episode kapan-kapan lagi. See you.